Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video ujian akhir semester. Perkenalkan, nama saya Muhrizal dari kelas 4C dengan NIM akhir 090 di mata kuliah statistika. Nah, di sini ada 4 pembahasan, 4 materi yang saya akan bahas. Yang dimana yang pertama itu ada uji normalitas, uji homogenitas, terus yang ketiga regresi linier, terus yang terakhir uji korelasi person. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu ada uji normalitas. Sini ada definisi dan kegunaan dari uji normalitas tersebut. Untuk definisinya itu uji statis untuk mengetahui apakah data berkontribusi normal atau tidak. Yang kedua, distribusi normal sama dengan kurva lonceng. Dan yang ketiga, sebagian besar data berkumpul di sekitar nilai rata-rata. Untuk kegunaannya, syarat uji parametrik. Dan yang kedua, menentukan metode. Dan yang ketiga, validitas analisis dalam penelitian ilmiah. Nah, di sini ada tahap-tahap untuk uji normalitas. Tahap yang pertama, rumuskan hipotesis. Terus yang kedua, taraf signifikasi. Yang ketiga, untuk menghitung statistik. Dan yang keempat, interpretasi. Terus yang kelima adalah kesimpulan. Nah, mungkin langsung saja ke datanya. Nah, di sini data untuk uji normalitas, yang dimana berdasarkan uji normalitas, data nilai akhir itu adalah 10 mahasiswa memiliki rata-rata sebesar 80,62 dengan nilai minimum itu 66,8 dan maksimumnya itu 93,2. Nilai skewness sebesar 0,081 ini. Terus menunjukkan bahwa data hampir simetris atau tidak mengalami kemencengan yang berarti, sedangkan nilai kurtosis sebesar 0,82734 ini mengidentifikasikan bentuk distribusi yang mendekati distribusi normal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa nilai akhir mahasiswa kontribusi normal sehingga HO diterima pada taraf signifikan. Jadi untuk kesimpulannya itu nilai akhir mahasiswa berdistribusi normal pada taraf signifikasi. Untuk nilai skewness ini berada dalam rentang kurang lebih 2 dan dalam rentang min 7, plus data memenuhi asumsi normalitas sehingga dapat digunakan untuk menganalisis statistik parametrik. Terus yang pembahasan yang kedua itu uji homogenitas. Untuk definisinya itu uji statistik untuk mengetahui apakah kedua kelompok lebih memiliki varian yang sama. Terus yang kedua, varian sama dengan ukuran beberapa penyebar data dari nilai rata-ratanya. Terus yang terakhir, varian mirip. Terus yang untuk kegunaannya sendiri itu syarat uji independen dan ANOVA, memastikan perbedaan antara kelompok murni karena perlakuan bukan keragaman data.
Yang terakhir, dalam pendidikan, menguji apakah dua kelas mempunyai keragaman nilai serupa. Nah, di sini ada tahap-tahap. Tahap yang pertama itu hipotesis HO, yang kedua taraf signifikasi, dan yang ketiga menghitung varian, yang keempat itu hitung F, terus yang keempat itu F tabel, yang kelima untuk mengetahui keputusan dari F itu, terus yang ketujuh itu kesimpulan. Untuk datanya sendiri untuk uji homogenitas itu, nah, di sini untuk data dari uji homogenitas varian hasil uji menunjukkan bahwa jumlah data pada kelas A dan kelas B masing-masing sebanyak 10 mahasiswa. Varian kelas A sebesar 94,77, sedangkan varian kelas B itu sebesar 68,40. Perhitungan menghasilkan F hitung sebesar 1,385, sementara F tabel sebesar 3,18 pada taraf signifikasi. A sama dengan 0,05 karena nilai F hitung lebih kecil daripada F tabel. Maka HO keterima, yang berarti kedua kelompok memiliki varian yang homogen atau relatif. Dengan demikian, saraf Hippodes telah memenuhi sehingga kedua kelompok dapat dibandingkan menggunakan analisis statistik selanjutnya. Untuk pembahasan yang ketiga adalah regresi linier. Regresi linier itu ada definisi dan kegunaannya, yang dimana untuk definisinya itu metode statistik untuk mengetahui pengaruh variabel bebas X terhadap variabel terkait Y secara linier. Yang kedua, model Y sama dengan A plus BX. Dan yang ketiga, A konstanta, dan kegunaannya sendiri itu memprediksi nilai Y berdasarkan nilai X. Terus yang kedua, mengukur pengaruh arah dan hubungan X ke Y. Dan yang ketiga, mengambil keputusan berbasis data dalam pendidikan. Nah, di sini ada tahapnya juga. Tahap yang pertama, hipotesis HO B sama dengan tidak ada pengaruh. Yang kedua, taraf signifikasi A sama dengan 0,05. Dan yang ketiga itu input data, untuk menginput data. Terus yang keempat, koefisien regresi. Yang kelima, determinasi. Yang keenam itu untuk menguji signifikasi. Yang ketujuh itu kesimpulan. Nah, untuk data dari regresi linier itu seperti ini. Hasil datanya. Analisis linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh jam belajar per hari terhadap nilai akhir mahasiswa berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan regresi Y sama dengan 62,41 tambah 3,564 X. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa setiap menambahkan 1 jam pelajaran per hari diperkirakan akan meningkatkan nilai akhir mahasiswa sekitar 3,64 poin. Selain itu, nilai koefisien korelasi yang sangat tinggi mendekati 1, serta koefisiensi diterima sekitar 99,53%, menunjukkan bahwa variasi nilai akhir mahasiswa hampir seluruh dapat dijelaskan oleh variabel jam belajar. Hal ini mengidentifikasikan adanya pengaruh yang sangat kuat dan pasif antar jam belajar dan hasil belajar mahasiswa.
Untuk pembahasan selanjutnya, bahasan yang terakhir adalah uji korelasi Pearson. Nah, di sini ada definisi dan nilai, ada juga kegunaan dan catatan. Yang dimana untuk definisinya dan nilai sendiri, metode statik untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan dua variabel numerik dari R sama dengan 1 sehingga hubungan positif sempurna, dan R sama dengan 0 tidak ada hubungan, terus R sama dengan -1 yaitu hubungan negatif sempurna. Untuk kegunaannya sendiri, mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel untuk mengukur kekuatan hubungan tersebut dan mengetahui arah hubungan. Untuk datanya sendiri itu untuk data dari korelasi Pearson ini menunjukkan hubungan antara persentase kehadiran dan nilai akhir mahasiswa. Nilai koefisiensi korelasi R sebesar 0,982 menunjukkan bahwa hubungan kedua variabel bersifat positif dan sangat kuat. Yang berarti semakin tinggi tingkat kehadiran, maka cenderung semakin tinggi pula nilai akhir yang diperoleh. Hasil uji signifikasi juga menunjukkan T hitung sebesar 14,731, lebih besar daripada tabel sebesar 2,306, sehingga HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kehadiran mahasiswa dengan nilai akhir pada taraf signifikasi para signifikasi seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.